wa ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak dan kita renungkan lanjutan kajian surah Maryam yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka acara yaitu mentadabburi, mencoba mengkaji isi daripada kandungan Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Maryam ayat ke-56. Dan ayat ke-56 ini Bu, atau di ayat sebelumnya ya, di ayat sebelumnya itu udah kita sama-sama bahas kisah-kisah para nabi, mulai dari ada Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Zakaria, Yahya, ya kan? Maka di ayat ke-56 ini merupakan nabi yang selanjutnya pada pembahasan kita, yaitu Nabi Idris. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, bahwa di ayat-ayat yang nanti akan kita bahas ini Bu, ada yang namanya ayat sajdah. Jadi ayat sajdah ini merupakan ayat yang ketika yang ngebaca dan ketika kita mendengar, maka disunahkan kita untuk melakukan yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah, ini adalah disunahkan ya. Dan berhubung sujud tilawah ini syaratnya sama seperti orang yang melakukan sholat, di mana dia harus dalam keadaan suci, dia juga dalam keadaan menutup aurat sebagaimana sholat, dan dia juga sujudnya harus menghadap kiblat. Karena kan kondisi kita nggak mungkin, maka kita nggak melakukan namanya sujud tilawah ya. Tapi ini sekadar pemberitahuan bahwa ayat yang kita bahas nanti ada ayat sajdah. Gitu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur," dan ceritakanlah. Maksudnya Muhammad tolong ceritakan kepada mereka bil kitab yang ada di dalam Al-Qur'an, Idrisa, yaitu mengenai Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia Idris adalah orang yang membenarkan dan dia juga seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan juga Allah mengangkat Idris makanan aliyah, ke sebuah tempat yang tinggi. Nah, perlu kita sama-sama ketahui Bu, bahwa Nabi Idris adalah nabi yang paling sedikit diceritakan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Referensi cerita Nabi di sini nggak banyak, gitu, cuma sedikit. Makanya tapi walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa mengorek hikmah dari kisah daripada Nabi Idris. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Idris ini merupakan, di sini dikatakan bahwa Idris bin Sis bin Adam. Jadi dia ini dikatakan cucunya Nabi Adam. Dan keturunan dia, ya kan, dia memiliki cucu, seterusnya itu Nabi Nuh. Jadi ke atas Nabi, ke bawah juga Nabi. Begitu. Dan juga Nabi Idris ini Bu, ini orang yang pintar. Kenapa saya katakan pintar? Karena awal mula ke ini aja, ke mana? Masuk aja, Masuk. Geser ibu.
Ya, masuk yang kau jana. Sakti Dah. nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, jadi Nabi Idris ini adalah Nabi yang dia memang hobinya belajar. Makanya Idris ini kan asal katanya dorosat, yang artinya apa? Belajar. Dan yang mulai pertama menulis, ya kan? Itu yang mulai pertama yang bikin yang namanya alat tulis kolam itu Nabi Idris. Dan yang mulai menjahit baju itu adalah Nabi Idris. Karena apa? Zaman dulu dari zaman Nabi Adam itu kan bukan pakai baju seperti bahan gitu, tapi pakai kulit. Nah, maka dimulailah cucunya daripada Nabi Adam ini melakukan yang namanya jahit baju. Yang namanya jahit itu kan butuh jarum. Artinya apa? Secara nggak langsung dia juga bikin jarumnya, bahannya, kainnya. Dan juga Nabi Idris ini orang yang pintar dalam astronomi, ilmu bintang, perbintangan. Maka Nabi Idris ini bisa dikatakan orang yang memang dia ini hobinya belajar dan dia memang pintar. Sehingga itulah kenapa Bu, di sini dikatakan atau di kelanjutan ayat warafa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkat daripada Idris ini makanan aliyah ke sebuah martabat, ke sebuah tempat yang tinggi. Apa maksudnya Bu? Nah, jadi di sini ada dua maksud. Yang pertama, maknanya itu secara majazi, dalam arti benar-benar diangkat derajatnya. Ada bermakna hakiki, benar-benar diangkat dia ke langit. Nah, sekarang kita coba gali makna majazinya, bahwa dia diangkat derajatnya. Kenapa ini kok bisa dikatakan diangkat derajatnya? Ini bersesuaian dengan ayat Quran yang mengatakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu walladzina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya Allah ini mengangkat maksudnya bagaimana? Mengangkat beberapa derajat. Mengangkat ini dalam arti nanti di akhirat, kayak ibu nih sekarang nuntut ilmu nih, itu akan Allah angkat derajat ibu nanti di akhirat. Itu pengertian yang pertama. Dan pengertian yang kedua, yang maksudnya kita diangkat beberapa derajat, itu kita diangkat dari derajat kebinatangan sampai derajat benar-benar manusia yang suci. Maksudnya gimana? Artinya apa? Kita diangkat dari derajat buruknya sifat-sifat hewan menjadi manusia yang mulia. Contoh, misalnya nyamuk. Sifat jelek nyamuk itu apa? Yang pertama, ganggu orang lain. Kalau misalnya kita nuntut ilmu, misalnya ngaji tafsir nih, semakin kita diangkat derajat daripada nyamuk yang suka ganggu orang kadang-kadang, ngeribetin orang. Maka dengan kita belajar, insya Allah bertambah kita tinggi dari nyamuk, kita nggak akan ganggu orang hidup itu. Terus apalagi penyakitnya nyamuk, kalau nyari nafkah itu nyakitin orang, suka istilahnya curang, mencoba nyari nafkah. Kalau misalnya kita termasuk orang yang berilmu, selalu ngaji, kita akan ngerti, oh iya, bahwa dalam kita nyari nafkah, jangan sampai kita curang, baik dalam masalah timbangan, dan dalam masalah menutupi barang yang jelek jadi baik, ditutup-tutupin, bohong gitu. Maka apa? Kalau kita ngaji, kita makin paham, maka kita diangkat derajat lebih tinggi dari nyamuk. Kan hobinya memang dalam cari nafkah itu nyakitin orang. Dan juga jeleknya nyamuk, ini berbeda jeleknya Bu ya. Nyamuk itu kalau makan itu rakus sebenarnya, tamak. Sampai akhirnya karena tamaknya dia keberatan dia bisa mati gara-gara itu, kesulitan gara-gara itu. Nah, kalau misalnya kita ngaji, oh iya, Bu paham, ternyata dalam Islam mengajarkan jangan tamak, jangan rakus. Akhirnya apa? Diangkat derajat kita dari derajat seekor nyamuk, itu mah nyamuk. Terus apa lagi? Anjing. Anjing ini jeleknya, gonggong aja kerjanya. Mau ngomong kasar aja. Kalau misalnya kita ngaji, kita mau ngerti, makin lama Allah akan mengangkat derajat kita dari derajat seekor nyamuk yang sukanya ngegonggong, nyakitin orang, ngerendahin orang. Kalau misalnya ibu nuntut ilmu, diangkat ibu derajat ke beberapa derajat dari anjing. Terus apalagi ular. Kalau ular itu aduh mulutnya berbisa, kalau ngomong nyakitin orang aja kerjanya. Kalau misalnya ibu ngaji, kita latihan ngaji seperti ngaji tafsir atau ngaji apa-apa atau siapapun, maka makin ibu belajar, makin ibu diangkat derajat dari derajat seekor ular yang hobinya kalau ngomong nyakitin, omongannya beracun. Begitu juga misalnya apalagi babi.
Babi jeleknya apa sih? Kalau dia kan babi itu jeleknya itu kalau dia jorok apa? Jorok, binatang yang paling jorok. Bahkan makanan itu bangkai, bahkan tainya sendiri pun dimakan. Ya kan? Itu babi tuh. Nah, kalau misalnya kita belajar, kita memiliki ilmu, maka Allah angkat derajat kita dari derajat seekor babi yang hobinya makanan kotor. Kalau kita mungkin makanan haram, kan gitu. Dijauhin kita daripada makanan haram. Kenapa? Karena ibu tahu ilmunya dan ibu mengerti. Maka diangkat derajat diri kita dari seekor babi menjadi seorang manusia yang mulia. Terus apa lagi hewan? Merak. Kalau merak, biasanya merak jantan itu hobinya pamer, sombong, kan gitu, di hadapan orang. Kalau misalnya kita belajar, kita mengerti tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah angkat derajat kita dari seekor merak yang suka hobinya pamer, sombong di hadapan orang, menjadi orang yang lebih rendah hati, tawadu sama orang. Istilahnya kalaupun ada kita berlebih, bukan buat dipamerin, itu buat dikasih untuk membantu yang susah. Begitu juga keledai. Nah, ini yang paling penting yang boleh kita ketahui. Keledai itu adalah makhluk atau hewan yang bodoh. Bahkan di Al-Quran menggambarkan bodohnya keledai itu apa? Dia bawa itu namanya kitab-kitab suci di pundak dia, tapi dia nggak ngerti apa itu isinya. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Kita ngaji nih, ngaji tafsir, tapi ngaji sekedar ngaji, tapi kita nggak amalin. Maka jangan sampai kita kayak keledai yang di punggungnya dia punya banyak kitab suci, tapi dia nggak ngerti apa itu isinya. Nah kita nih, kita ngaji jangan sekedar ngerti atau sebatas paham. Bagaimana kita berusaha mengamalkan dari apa yang kita paham. Mudah-mudahan dengan kita ngaji Allah angkat derajat kita lebih tinggi dari seekor keledai. Artinya apa Bu? Disinilah manfaat daripada ngaji. Jadi jangan kira ketika Allah katakan apa? Ketika Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan berarti misalnya ibu ngaji, ibu dipanggil ustazah, bukan. Misalnya ibu ngaji, ibu orang balas cium tangan sama ibu, bukan. Derajat itu bukan begitu. Gitu. Jadi ini maksud derajat, Allah angkat ibu derajat dari manusia yang benar-benar manusia mulia. Dan juga ini di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan bahwa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimma hadaina wajtabaina idh tutla 'alaihim ayatul rahmani qurrun sujada wa bukma. Nah inilah yang saya bilang ayat sejadah itu, yaitu tadi sujada wa bukma. Berhubung mungkin ada banyak halangan-halangan yang kita terhalang untuk melakukan sujud tilawah, nggak apa-apa kita lewatin aja. Nah jadi di sini dikatakan kalau dinyimak di acara TV itu kalau nemu surat as-sajadah gitu bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebenarnya ada doa khusus. Ya kan ada doa khusus yang istilahnya doa khusus sajadah. Cuman kalau misalnya kita nggak bisa, kita baca surat Subhanallahil a'la wa bihamdi subhanallah. Seperti kita saja bacanya apa kalau gitu? Nah itu aja 3 kali itu cukup. Sebenarnya ada sajadah wajib kesombongan terus ada doa atau doa khusus untuk sujud tilawah. Tapi kalau misalnya kita nggak apa, kita baca aja biasa. Kalau sujud baca apa? Subhanallahil a'la wa bihamdi. Nah terus ulaikal ladzina namallah, mereka lah, maksudnya siapa Bu? Nabi-nabi yang dibahas nih dari minggu-minggu yang lalu, yang dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Idris nih yang kita bahas. Ulaikal ladzina namallah wa alaihim, mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, minan nabiyin daripada golongan nabi, dan juga min dzurriyyati Adam daripada keturunan Nabi Adam, itu termasuk Nabi Idris, wa mimman hamalna sama Nuh, dan orang-orang yang satu kapal sama Nuh, ya kan? Artinya orang yang satu kapal sama Nuh berarti orang-orang yang beriman. Itu termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimma hadaina, dan juga keturunan daripada Ibrahim
Yaitu keturunannya kan Nabi Ibrahim ada 2 cabang. Yang pertama Ibrahim, Ishak, dan juga Ismail. Itu ada keturunan. Dan juga Israel, yaitu Nabi Yakub, wa mimma hadainahu, dan juga orang-orang yang kami pilih, yang kami beri petunjuk dan yang kami pilih. Nah, artinya apa? Kita mudah-mudahan termasuk orang yang ini, termasuk kategori orang yang memberikan petunjuk dan orang yang Allah pilih. Idza tutla alaihim, apabila mereka dibacakan atas mereka ayatul rahman, ayat-ayat ar-rahman, ayat Allah yang maha penyayang, harun sujadan wa bukma, mereka tersungkur sujud wa bukiya, dan sambil apa? Nah, di ayat ini Bu yang menjadi menarik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza tutla alaihim, dan jika dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat yang maha penyayang. Kenapa di sini kok dikatakan ayatul rahman, nggak bilang aja ayatullah, ayat-ayat Allah? Nah, perlu kita ketahui Bu tentang kenapa alasan ya. Di sini Allah katakan ayatul rahman, wa lam yakul ayatullah, dan tidak dikatakan ayat Allah. Qalu, berkata, li'anna ayatullah tahmilu manhajan wa taklifan, karena sesungguhnya yang namanya ayat Allah itu membawa metode dan beban. Wahada yasukku 'alan nas, dan ini akan menyusahkan manusia, akan membebankan manusia. Faka'annahu yaqulu lana, maka sebenarnya ketika Allah mengatakan ayatul rahman, seolah-olah Allah berkata kepada kita, berkata gimana? Seolah Allah mengatakan, iyyakum, waspadalah kamu sekalian, antafhamu, dan pahamilah oleh kalian, annallaha yukallifukum, sesungguhnya Allah membebani kalian bimasaqqah, dengan sesuatu yang mungkin akan menyulitkan kalian. Wa inna ma yukallifukum, dan hanyalah yang membebani kalian itu, yang kami bebankan kepada kalian itu, bima yus'idu harakati hayatikum, itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan kebahagiaan buat kamu, wa tasanadun, dan juga untuk apa? Untuk menjaga kamu. Nah, jadi Bu, sebenarnya kenapa bahasanya di sini Ar-Rahman? Supaya kita percaya Bu, bahwa ayat-ayat Allah itu walaupun secara zahir mungkin nyusahin, ngerepotin, tapi secara hakikatnya itu sebenarnya yang akan menjadikan manusia itu bahagia. Ibu datang ngaji ke sini secara zahir mah ganggu waktu, yang harusnya kita santai di rumah, yang seharusnya kita istirahat, yang seharusnya kita ongkong-ongkongan kaki lah buat di rumah. Tapi ibu apa? Ibu dipaksa untuk hadir. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita yang namanya nuntut ilmu. Dan itu kan menyusahkan Bu, benar kan? Tapi apa Bu? Walaupun itu terlihat menyusahkan, sejatinya apa? Kalau kata Allah, itu untuk membahagiakan pergerakan hidup kamu nanti, buat bekal, buat nemenin kamu. Tujuannya itu gitu. Makanya sebenarnya dengan ngaji di sini, walaupun secara waktu mengganggu, walaupun secara ini ngerepotin, padahal apa? Tujuan itu adalah kebaikan buat kita gitu. Makanya Bu, ketika kita misalnya menginginkan kebaikan Allah, itu Allah selalu menjadikan yang namanya kebaikan itu tersimpan di balik ujian. Itu selalu. Ketika, sekali lagi, ketika kita berharap kebaikan dari Allah, maka yang perlu kita ketahui bahwa Allah menyimpan kebaikan itu di dalam yang namanya ujian, sesuatu yang menyulitkan. Makanya Bu, Allah Rasulullah bilang apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah adalah kebaikan, maka apa? Allah kasih dia musibah. Gitu. Itu udah apa? Udah sunatullah. Kenapa Bu? Karena namanya kebaikan itu mahal, nggak murah. Ibu pengen jadi orang benar, ngaji. Kan gitu, kalau kata lainnya harus tahu. Sekarang bagaimana ibu tahu kalau misalnya bagaimana ibunya mau jadi benar? Sementara jalan untuk menuju kebenaran ibu nggak cari. Dengan namanya itu perlu kesungguhan. Karena kalau misalnya nggak ada kesungguhan susah, nggak bakal Allah tolong. Karena orang yang Allah tolong itu cuma orang yang sungguh. Kalau kata Allah apa? Walladzina jahadu fina,
dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina berharap ridha kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan hidayah, maka kami akan kasih dia petunjuk subulana, jalan-jalan kami. Cuman syaratnya satu, sungguh-sungguh. Kalau misalnya ibu pengen jadi ahli surga tetapi nggak ada kesungguhan untuk menempuhnya, Allah nggak kasih hidayah, Allah nggak akan kasih apa? Petunjuk jalan untuk menuju Allah. Maka syaratnya apa? Sungguh-sungguh. Begitu. Makanya apapun ya istilahnya yang Allah tentukan kepada kita, pahit itu apapun itu takdir Allah. Itu sejatinya apa? Ada kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita. Bahkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, 2 kali kemudahan yang tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Bahwa di dalam kesulitan yang Allah titipkan itu apa? Ada kemudahan yang lebih dari kesulitan tadi. Ada satu cerita begini, Bu. Jadi dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang bapak yang mana dia ditinggal sama anaknya. Dan Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, dia itu apakah dia ditinggal sama anaknya? Iya. Apakah dia mencintai anaknya? Dia sangat mencintai anaknya. Bagaimana kondisi dia? Orang tuanya, apa yang diucapkan sama orang tuanya? Dia mengatakan, Alhamdulillah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama dikatakan oleh orang tuanya apa? Alhamdulillah. Setelah itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Bu Bapak itu bisa mencapai alhamdulillah? Artinya apa? Karena Bapak ini yakin bahwa di dalam kesedihan yang Allah timpakan kepada dia, bakal ada 2 kebaikan yang akan dia dapat. Maka ucapan yang pertama yang disebut alhamdulillah ketika mendapatkan musibah. Dan setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya apa? Kami Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kan gitu. Maka apa? Maka dengarkan hai malaikat, saksikan, aku akan anugerahkan buat dia Baitul Hamdi. Kalau kata Allah, Baitul Hamdi itu apa? Rumah tempat orang yang memuji. Di surga nanti dikasih namanya Baitul Hamdi. Itu dianugerahkan oleh sebab apa? Ketika Allah kasih dia kesedihan, justru yang dikatakan pertama itu apa? Alhamdulillah. Kan ini memiliki keyakinan bahwa dalam kesulitan tadi akan ada kebahagiaan lebih yang Allah kasih. Seperti kayak kita juga nih ngaji. Ini walaupun mungkin sulit bagi kita, tapi kalau misal ibu sadar bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan, ibu bakal maksain bagaimanapun caranya. Pasti artinya apa? Kesulitan sesaat, kenikmatan yang berkepanjangan. Kalau maksiat sebaliknya, nikmatnya sesaat, deritanya berkepanjangan. Gitu. Tinggal bagaimana ibu. Dan juga di akhir ayat Allah juga mengatakan, itu adalah ayatul rahman kharru sujadau wa bukma. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tersungkur sujud wa bukiya, dan mereka nangis. Bagaimana Bu ini bisa terjadi? Para nabi, orang-orang yang diberi nikmat, ketika dia dikasih turun, ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, itu apa? Dia tersungkur sujud dan nangis. Kalau tersungkur itu gimana sih Bu? Cepat. Saking apa tuh? Dia udah ngerasa rendah banget di hadapan Allah. Nah sebetulnya Bu, kalau mau kita gambarin, ada ide lain Allah katakan apa? Jadi di ayat lain apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu, maka kamu akan melihat gunung itu khasi'an, tertunduk, mutasaddian, hancur, dia terpecah belah. Oleh sebab apa? Min khasyatillah, oleh sebab dia takut sama Allah. Jadi kalau misalnya Al-Quran bukan diturunkan kepada kita, tapi diturunkan kepada gunung, maka gunung itu bakal apa Bu? Bakal tertunduk, di hancur lebur. Saking apa? Dia saking takutnya dia sama apa? Sama Allah. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ada ancaman, ada janji yang pasti Allah tunaikan. Itu gunung. Makanya gunung ketika dikasih amanat oleh Allah untuk menanggung, itu nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mau.
Kenapa? Ini tadi gambaran ketika pun diturunkan Al-Quran itu pada gunung, hancur gunung. Makanya wajar para nabi di sini apa? Dikatakan khurru sujadau wa bukya, dia tersungkur dan menangis sujud. Artinya apa yang menjadikan para nabi bisa demikian dan menjadikan gunung bisa hancur? Memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Makanya kalau kita nggak sama sekali mengkaji kandungan, buru-buru dengan kajian daripada Al-Quran atau dengar Al-Quran dibacakan kita buru-buru nangis, sujud enggak misalnya, itu kan disebabkan apa? Karena kebodohan. Makanya di sini yang penting ilmu, gitu kan. Kalau kita pengen termasuk golongan orang-orang yang Allah kasih, istilahnya Allah pilih dan Allah kasih petunjuk, makanya kita perlu tahu, gitu. Jadi walaupun di ayat yang kita bahas ini sedikit, tapi kan kita bisa lihat, oh ternyata petunjuknya Allah masih tahu ini dan gitu. Secara dohir kalau ibu-ibu baca di rumah terjemah nggak bakal kepikiran sampai di sini, tapi karena kita coba ngaji, mentadaburi Al-Quran dari dalam, oh ternyata maksud ayat ini, oh dan pelajarannya ini. Dan kalau misalnya ibu bisa paham semua, nggak menutup kemungkinan ketika Al-Quran dibacakan kepada ibu, maka ibu bisa tersungkur sujud nangis. Karena apa, Bu? Karena ibu akan merasa takut dengan janji Allah, merasa takut ancaman daripada Allah, gitu Bu. Ya mungkin itu saja yang saya menanyakan sedikit diulas oleh Ustadzul Hamid kepada beliau sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngantuk. Kalau ngantuk mau saya tutup. Baik, Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah lanjutan kajian surah Maryam yang barusan sudah kita dengarkan, dan mudah-mudahan setelah mendengar kajian ini kita akan semakin tertarik Ibu dengan ilmu. Semakin tertarik dengan apa, Bu? Ilmu. Yakin? Harus yakin. Soalnya sekarang itu banyak orang tertarik itu kalau ada materi, lebih tertarik. Padahal kita itu harus tertarik itu dengan apa? Dengan ilmu. Karena yang akan mengangkat derajat kita itu kan tadi disebutin. Enggak disebutin harta, jabatan, enggak kan? Jadi yang bisa mengangkat derajat kita itu adalah ilmu. Nanti di akhirat kita akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah dengan ilmu. Begitupun di dunia. Kita akan semakin berbeda dengan binatang. Jadi semakin kita memahami petunjuk Allah, kita akan semakin berbeda dengan binatang. Jadi kalau ada manusia mirip-mirip binatang, ya wajar Bu, nggak usah kaget. Misalnya ada yang kayak ular, ada yang kayak kucing, senangnya ngeong aja pingin nyakar, ya kan? Ada yang kayak apa? Kayak monyet. Monyet kan sifatnya tahulah sifat-sifat binatang. Jadi nggak usah heran. Karena yang namanya manusia itu kan sebelum dia beriman dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Ulaika kal an'am balhum adall. Jadi yang namanya dia seperti binatang, bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Nah, ketika kita ngaji mencari tahu tentang petunjuk Allah, maka kita akan semakin jauh berbeda dengan binatang. Kita akan lebih malu, akan lebih pandai menghargai, akan lebih pandai bersyukur, akan lebih pandai menikmati kehidupan. Karena apa? Karena kita semakin tahu petunjuk agama. Oleh sebab itu, yang namanya ngaji jangan sekedar rutinitas. Maksudnya rutinitas itu yang penting saya datang biar ada teman di pengajiannya. Pokoknya kita pingin dapat ilmu, pingin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya yang lurus. Ini yang baru-baru datang, baru-baru ngaji, tolong diperbaharui niat. Kita datang ke pengajian itu apa? Kita pingin mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan jangan sekali-kali berharap sama saya, berharap mau Ustadz Iril. Saya mau Ustadz Iril itu bukan siapa-siapa, tapi kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ibu niatnya benar, harapannya lurus kepada Allah,
Misalnya saya salah nyampein, Ustadz Iril salah nyampein, nanti kesaring Bu, kesaring. Karena Allah akan memberikan petunjuk. Jadi Ibu tahu, oh ini salah, ini keliru. Nanti akan ketahuan. Makanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, selain kita juga harus pandai mencari ilmu buat kita, tentunya orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, coba kita renungkan. Kalau misalnya anak kita ada yang begini-begini, kenapa dia begitu? Ya bisa saja karena dia itu belum tahu. Makanya kita harus bersabar. Makanya tadi kan dikatakan, ketika manusia itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberi masyaqqah. Dia akan diberi ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kembali kepada Allah. Makanya kalau orang diuji kemudian bertubi-tubi, sebenarnya itu karena masih belum kembali. Ibaratnya kalau kata Ustadz Iril, udah dilempar masih kagak nengok. Kalau tadinya dilempar pakai kertas misalnya, kagak nengok-nengok, dilemparnya pakai koin, kan begitu. Karena apa? Supaya nengok, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketika sekarang kita udah ngaji, kalau ada masalah yang dianggap berat, itu santai aja sebenarnya, mesti santai. Nah, yang membuat masalah itu berat karena terkadang kita melupakan Allah. Saya kembali lagi, kita melupakan Allah. Sebenarnya kalau semua dikembalikan kepada Allah, itu akan terasa ringan. Apapun. Misal begini, kadang kalau ibu-ibu itu urusannya kan pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah anak, mungkin masalah suami, kan begitu. Nah, ketika itu ada masalah yang berat, itu kan tadi di ayat yang selanjutnya, orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tersungkur, sujud dan menangis. Yang namanya ayat Allah itu kan ada dua. Ada ayat yang tertulis, ya kan? Ada ayat yang tidak tertulis, yang disebut ayat kauniyah. Kebesaran semuanya kebesaran Allah. Al-Quran itu kan merupakan kebesaran Allah. Dan kebesaran Allah itu ya ada dua. Ada yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya jangan jauh-jauh, ketika kita dikasih kesulitan yang menurut pandangan kita sangat sulit, berarti apa konsep Quran? Ya kita harus sujud menangis kepada Allah, menyerahkan. Jadi konsep Al-Quran cara menghadapi masalah itu seperti itu. Cuman intinya apa? Intinya di awal yang pembahasan kemarin, ketika kita menghadapi itu semua, kuncinya harus ikhlas dulu. Ikhlas bahwa ini pemberian Allah dan kita sebagai hambanya harus menerima. Jadi nggak boleh ada pikiran kok Allah masih begini. Jangan sekali-kali begitu. Kepada Allah itu harus selalu husnuzon. Dan kita harus selalu berprasangka bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, sangat mencintai kita. Ketika Allah berikan hal seperti itu kepada kita, walaupun menyakitkan, dan kita kelola permasalahan itu dengan petunjuk agama, dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua akan berbuah kebahagiaan. Makanya saya bilang di awal di mukadimah tadi, yang namanya kehidupan ini semua berpotensi menghasilkan kebahagiaan walaupun bentuknya berbeda-beda. Justru terkadang yang secara dohir manis nanti akan menyengsarakan, Bu. Itu jangan jangan dikira misalnya ketika kita melihat seseorang hartanya banyak, misalnya usahanya gampang, tapi sama Allah lalai, santai-santai aja. Itu kan secara dohir enak, tapi nanti akan menyengsarakan. Nah, ketika kita ini dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya sama-sama ujian, cuman bentuk ujiannya itu berbeda. Nah, oleh sebab itu hidup ini kita harus selalu siap diuji, yang bentuknya seperti apa saja. Kita harus menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kadang-kadang kan Tuhan kita berganti-ganti. Kadang kalau lagi banyak duit, Tuhannya duit. Kalau punya jabatan Tuhannya jabatan, ya kan?
Kalau punya suami ganteng, Tuhannya suaminya. Nah, itu jangan sampai kayak begitu. Kalau punya anak dikasih jabatan, gajinya tinggi, anak sebagai Tuhannya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, tetap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tetap Allah lah Tuhan kita ini. Jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikasih Allah kepada kita semua harus dikelola dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan ya pelan-pelan lah kita ngaji, pelan-pelan. Makanya ngajinya itu jangan sekedar datang nanti direnungin, kesalahan kita diteliti kepada Allah, nanti dilurusin pelan-pelan. Jadi semakin lama itu kita semakin dekat usia kita, semakin mau habis jatah umur kita, kita ini semakin kenal dengan Tuhan kita. Jadi siapa Tuhan kita, siapa kita. Jadi ketika nanti ketemu Hijroil kita udah nggak kaget, ya itu udah disuruh Tuhan, udah siap aja kan begitu. Jadi kalau misalnya kita udah diuji dari sekarang, udah selalu ikhlas, selalu karena Allah, nanti ketemu Hijroil udah santai aja, nggak kaget gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Dan itu harus dilatih dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, dan ini di luar pengajian saya keamanatan sama keluarga besar bahwa hari Sabtu besok insya Allah saya akan ngadain acara doa bersama berkaitan dengan 40 hari almarhumah ibu saya.